Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, dirangkai dengan salawat beserta salam kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti biasa khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya bukan hanya sebatas wacana atau dalam tataran retorika, tetapi bagaimana takwa ini benar-benar wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takwa ini adalah merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita berusaha agar bagaimana setiap hari kita senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14,5 abad yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita tentang 3 hal, yaitu tentang penyakit umat yang akan terjadi di akhir zaman, dan hari ini prediksi itu sudah terbukti. Yang pertama, ketika umatku sudah mulai mendewakan dunia, mengkultuskan harta, menuhankan benda, nuziat minha habatul Islam, maka tercabut darinya kehebatan Islam. Hari ini kita hidup di dunia. Dunia adalah negeri asbab yang terpaku kepada hukum kausalita atau hukum sebab dan akibat. Maka kita dituntut di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita harus paham bahwa jangan jadikan dunia ini menjadi maksud dan tujuan hidup, tetapi jadikanlah dunia ini hanya sebatas menjadi kebutuhan hidup saja, bukan menjadi ghoyah atau tujuan, tetapi sebatas menjadi sebuah kebutuhan atau wasilah. Rasulullah pernah menyatakan bahwa sebenarnya dunia itu kecil, sehingga diibaratkan tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Beliau menyatakan, lau kana di dunia ta'dilu inda wahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha sarbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa dunia ini sebenarnya kecil. Tetapi karena setiap hari yang kita bicarakan tentang kebesaran dunia, yang kita dengar tentang syahdunya dunia, yang kita lihat tentang indahnya dunia, maka dunia ini menjadi besar di hadapan kita. Dan perkara yang besar seperti perkara iman, perkara akhirat menjadi kecil. Bahkan perkara-perkara besar itu jarang menjadi fokus perhatian kita. Saat-saat ketika sakaratul maut itu adalah perkara yang besar. Ketika manusia masuk ke dalam kubur dan harus berhadapan dengan munkar dan nakir, setelah itu kemudian semua dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan satu tempat yang bernama mahsyar,
dimintai pertanggungjawaban semua amalnya. Ada yang namanya mizan, kemudian meniti sirat, dan surga atau neraka, itu semua adalah perkara yang besar. Perkara-perkara besar itu tidak pernah menjadi perhatian kita, karena hari ini kita senantiasa berhadapan dengan dunia. Kemudian yang kedua, perkara yang pernah didikan Rasulullah, yaitu wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika umatku sudah banyak yang lari dari gelagat dakwah, tidak lagi mau bertegur sapa dalam hal kebaikan, ketika merasa nyaman dan aman melihat kemungkaran ada di depan mata, ketika melihat ketidakadilan benar-benar ada di hadapan kita, sementara kita hanya diam, tidak mau berbuat dan tidak bisa berbuat, sementara hari kita juga tidak mengingkarinya. Yang terjadi kemudian, maka akan diharamkan keberkahan wahyu. Ketika hari ini banyak di antara kita yang sudah tidak lagi mau peduli dengan dunia dakwah, dianggapnya bahwa dakwah itu hanya sebatas kewajiban atau tugas para ustadz, para mubarik, para kiai, para ulama, orang-orang yang pintar, orang yang ngerti agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, wa idza tasabat ummati sabatat min ainillah. Ketika umatku ini sudah dengan yang lain saling bermusuhan, saling menjatuhkan, tidak ada persatuan di antara umat Islam, terjadi perpecahan di tubuh antara umat Islam, sabatat min ainillah, maka akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam walaupun banyak dan mayoritas, tetapi tidak menjadi penentu, tidak menjadi person, tidak menjadi kunci dalam menentukan satu kebijakan hukum. Hari ini umat Islam terjadi perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena lemahnya pengetahuan, terjadi fanatisme yang berlebihan. Satu kelompok merasa paling benar dan merasa kelompok lain salah. Tidak ada semangat untuk bersatu, tidak ada persatuan. Merasa bahwa yang paling benar adalah gurunya sendiri, yang paling benar adalah pemimpinnya sendiri, sementara yang lain adalah salah. Ini faktor internal. Kemudian faktor eksternal, yaitu ada konspirasi musuh-musuh Islam. Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam. Bagaimana Islam ini tidak bersatu dan tidak akan bisa bangkit, sehingga Islam tidak lagi bisa jaya seperti Islamnya pada zaman para sahabat Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi ketiga hal ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kuncinya dua. Yang pertama adalah tingkatkan iman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan pengorbanan. Iman dan pengorbanan ini menjadi kunci bagaimana kita bisa melangkah umat Islam ini bersatu, kemudian bangkit menjadi umat yang jaya sebagaimana umat pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita sehingga benar-benar bahwa kepentingan umat Islam bukan hanya sekedar wacana, tetapi benar-benar akan terjadi di masa yang akan datang.